أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu, yang membuat hidup kami semakin istiqomah di jalanmu. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Tes ya. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 139. Ma sya'nu wujudut talabi, innama sya'nu an turziqa husnal adabi. Bukannya tujuan utama itu hanya sekedar minta atau berdoa,
tetapi tujuan utama ialah jika engkau mengetahui adab atau tata krama terhadap Allah. Mattalaba laka syai'un mislul idtirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislud dillati wal iqtiqari. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a." Siapakah yang dapat memperkenankan atau mengabulkan doa orang yang terpaksa bila berdoa meminta kepadanya. Surat An-Naml ayat 62. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah membantu kamu, memenangkan kamu dalam perang Badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri. Surat lain dalam surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah pemberian itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar fakir dan miskin. Hadirin, sebetulnya doa itu tidak berarti memberitahu Allah tentang keadaan kita, karena Allah sudah tahu keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini melimpah ruah pemberian dari Allah untuk kita, walaupun kita tidak banyak berdoa. Kita tidak minta jantung berdetak, kita tidak minta nafas, kita tidak minta rambut tumbuh, kita tidak minta begitu banyak keperluan kita yang tidak kita minta dan Allah cukupi. Kita disuruh berdoa, yang paling utama adalah untuk memperjelas pada diri kita posisi kita. Kita itu hamba, Allah itu Tuhan kita. Jadi doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi bukan perkara dikabulkan atau tidak, tapi bagaimana doa itu menjadi ibadah kita, proses penghambaan kita kepada Allah. Jadi sadar diri kita tuh siapa ini, kita ini siapa, dan Allah tuh siapa. Sehingga kalau doa itu benar-benar adab kita sebagai hamba benar-benar terwujud. Hamba itu adalah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Nah, semakin kita merasa tidak berdaya nih tanpa pertolongan Allah, hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong, tidak ada lagi selain Allah. Saya tidak bisa apa-apa, tidak ditolong Allah, tidak bisa apa-apa sama sekali, tidak ada yang bisa menolong, hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika posisi hati kita, posisi yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah, itulah saat yang paling disukai Allah. Di sana doa kita bisa lebih mustajab. Tapi ketika kita doa dan kita merasa bahwa kita tuh mampu atau ada selain Allah yang bisa menolong kita, atau ilmu kita, saya udah tahu nih, saya sudah berpengalaman nih, oh teman-teman bisa bantu saya, dan itu di hati itu merasa ada yang bisa menolong selain Allah, itu jadi tidak bulat keyakinan kita, la haula wala quwata illa billah. Termasuk ikhtiar, saya sudah sungguh-sungguh bekerja, saya sudah tahajud, saya sudah saum,
Apa ini? Kenapa harus kita sampaikan? Kalau kita merasa dengan saum kita, dengan tahajud kita, Allah menolong kita, tidak. Kita harus akui sholat tahajud kita juga jauh dari kehusuan, benar? Saum kita hanya nahan lapar saja, mata belum tentu saum, mulut belum tentu saum, pikiran belum tentu saum. Jadi kita tidak boleh mengandalkan amal kita sekalipun. Amal itu adalah ibadah saja. Harus tidak ada di hati kita yang bisa menolong selain Allah. Tidak bisa. Bahkan kita berbuat baik pun tidak bisa kalau Allah tidak nolong. Kita tidak tergelincir dalam maksiat, itu pun hanya bisa kalau Allah menolong kita. Nah, kalau sudah begini nih, hati itu bulat, hanya Allah. Kita sudah tidak lihat lagi siapa yang bisa nolong. Itu sudah posisi yang benar, dan itu saatnya mustajab doa. Tapi sepanjang kita masih meyakini ada selain Allah yang bisa nolong, masih bergantung kepada diri orang lain, nah itu belum posisi hamba yang sebenarnya. Dua, posisi tadi tidak ada daya. Posisi yang kedua adalah jahil, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Kita harus dalam posisi, saya tidak tahu nih apa yang bakal terjadi nanti. Saya tidak tahu apa yang terbaik bagi saya. Saya tidak tahu musibah mana yang akan menimpa. Saya tidak tahu nikmat yang barokah untuk saya itu ada di mana. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Akibat posisi merasa tidak tahu dan Allah yang Maha tahu, jadinya selalu minta diberi tahu oleh Allah, diberi petunjuk. Ini posisi yang diinginkan dari doa. Makanya ada istiqoroh. Tapi kalau kita sok tahu, sudah doa kita tidak, udahlah gampang, ini saya sudah tahu nih. Tahu apa? Gimana sekolah anak? Ribut, berdebat, ingin sekolah di sini, jangan di situ, harus ke situ. Sudah, tenang saja. Ini anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Allah menciptakan bakat dan potensi anak ini. Yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak ini adalah penciptanya. Yang paling tahu potensi dan bakat anak ini adalah penciptanya. Ayo kita bimbing supaya anak ini dekat dengan Allah. Nanti Allah yang menunjukkan sekolah di mana, jadi apa, karena Allah yang paling tahu. Tidak ada pertengkaran karena mengandalkan Allah. Coba lihat suami istri yang tidak mengandalkan Allah. Saya ingin kuliah di sini, jangan ini, ribut saja karena tidak mengandalkan Allah. Cari jodoh, yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Tidak usah risau. Ya Rob, saya ciptaanmu. Ini buat yang belum menikah ya. Semua ikhwan atau akhwat juga ciptaanmu. Saya ingin berumah tangga yang bisa membuat bisa berjumpa denganmu. Engkaulah yang paling tahu. Bukan masalah rupa, bukan masalah casing, tapi siapa nih? Dan Allah yang paling tahu. Cari pekerjaan, bisnis apa, tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa minta petunjuk Allah. Siapapun yang menganggap remeh istiqoroh, itu masalah. Termasuk mau datang ke sini, MT Aisyah dari Banjarnegara. Mana? Oh, ibu-ibu? Oh, di atas. Alhamdulillah ya.
Ibu itu juga dari Banjarnegara. Alhamdulillah. Harusnya istiqoroh dulu ke sini, Bu. Sudah, Pak? Ah, syukurlah. Ya Allah, Engkau tahu siapa Agim yang sebenarnya. Media tidak tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Rabb. Abdul Hakim Nastiar, Engkau tahu ilmunya seperti apa. Engkau tahu pikirannya, Engkau tahu hatinya, Engkau saksikan dosanya, Engkau tahu semua yang tersembunyi. Sekiranya ada manfaatnya silaturahim, mudahkan. Sekiranya tidak ada kebaikan, jangan. Gitu. Harus begitu. Sama mau belajar di YouTube, mau datang ke kiai, doa. Engkau yang maha tahu segala yang tersembunyi. Saya hanya mohon kepadamu, guru yang bisa menyampaikan saya kepadamu. Tidak ada satupun ustadz, ulama, guru, kiai, kecuali engkau tahu segalanya. Kalau mau buka YouTube di sini, mau datang ke pengajian, doa, doa, jangan nafsu. Iya, jangan nafsu. Tidak juga jangan karena nafsu. Allah yang tahu. Mungkin tidak dikenal, mungkin tidak populer, tidak apa-apa. Siapa tahu kekasih Allah. Tidak harus terkenal, tidak harus banyak followersnya. Mungkin di YouTube followersnya cuma 5, tetapi kalau orangnya diridhoi Allah, kita bisa lihat itu tayangan itu. Beli buku, ya Allah, Engkau tahu penulisnya, Engkau tahu niat menulis dan apa yang ditulis. Sekiranya ini benar membawa kebaikan, mudahkan saya memahaminya. Selalu bergantung kepada Allah yang maha tahu. Ini yang akan ditolong. Jangan sok tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh juga engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Allah maha tahu, wa antum la ta'lamun. Jadi posisi bodoh ini di hadapan Allah harus permanen di hadapan Allah. Jangan sok tahu. Ada apa-apa, tanya ke Allah, wah yang maha tahu segalanya. Ada apa ini? Apa hikmahnya? Selalu dalam bodoh permanen di hadapan Allah. Karena memang begitu. Allah akan menunjuki, insya Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Awal, akhir, sekarang, yang akan datang. Dan Allah senang. Maka posisikan, ya Allah, saya tidak tahu. Saya harus datang kemana? Siapa yang menjadi jalan pertolonganmu? Rezeki saya di mana? Engkau yang maha tahu, yang barokah ya Allah. Saya harus pergi kemana? Saya dalam masalah. Kalau harus lewat orang, ilmunya pertemukan dengan orang. Saya sakit, kalau sembuhnya lewat dokter, lewat obat. Engkau yang maha tahu obat yang mana, dokter yang mana, pengobatan yang mana. Selalu posisinya tuh tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang tahu segalanya dan yang bisa menunjuki kita. 2, 3, fakir. Kita harus fakir permanen di hadapan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kita tidak punya apa-apa. Tubuh ini pun bukan punya kita. Ini bukan punya kita nih. Ini sepenuhnya milik Allah. Semuanya milik Allah.
Tidak ada satupun di langit dan di bumi serta yang ada di antaranya kecuali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dilatih hati ini untuk tidak pernah merasa memiliki apapun kecuali semua milik Allah. Ini akan jadi kebahagiaan hadirin. Adanya tidak akan membuat sombong, ganti-ganti tidak jadi ujub, diambil juga tidak ada luka di hati kita. Dan kita pun tidak akan kagum kepada orang lain yang dititipi dunia. Jadi jangan heran kita tidak kagum nanti mau ke presiden, ke jenderal, gubernur, menteri, hakim, jaksa atau apalah di dunia ini yang dianggap hebat. Tidak ada kagum kepada Jack Ma, siapa tuh yang Mas Elon, apa tuh? Mas Elon lagi. Yang kaya-kaya di dunia, enggak ada kagumnya sama sekali. Mau lihat istana, enggak ada kagumnya karena tahu semuanya milik Allah. Kalau kita sudah tidak kagum dengan dunia ini, kita sudah selangkah menuju zuhud. Tambah langkah lainnya adalah tidak lengket di hati, jadi zuhud. Karena yakin semua milik Allah. Kita punya tabungan, tidak merasa terjamin oleh tabungan ini. Mau berapa banyak tabungan kita, tidak menjamin. Kalau kita merasa terjamin oleh tabungan, berarti ada penjamin kita selain Allah. Tidak. Tabungan kita sekejap bisa tidak manfaat. Mau dikasih uang 200 juta, ya nggak mau tidak apa-apa, mau tidak. Tapi penyakit 300 juta, tekor. Tidak ada yang menjamin kita. Uang, aset, tabungan, tidak. Semua punya, mampetin jantungnya, udah selesai. Tidak bisa nyawa kita diperpanjang sekejap, kecuali Allah lah yang menghendaki. Maka kita punya apapun enggak boleh bersandar. Tidak usah merasa terhormat dengan dunia yang kita bukan kita miliki ya, dengan yang Allah titipkan, baik harta, rupa, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Wah, kalau saya kuliah ini saya akan, enggak juga. Mau S1, S2, S3 atau setinggi apapun, kalau Allah tutup. Tidak ada. Saya punya relasi, enggak. Semuanya milik Allah. Kalau Allah kasih sampai kepada kita. Kalau Allah tahan, tidak ada yang bisa membukanya selain Allah sendiri. Kalau Allah ambil, tidak ada yang bisa menahannya. Pasti berangkat, pasti pergi. Kalau tangan ini sudah waktunya pulang, dia pasti pulang duluan nih tangan. Ya, semua ada waktunya. Milik Allah. Maka latih terus untuk tidak merasa memiliki, dan orang lain juga tidak punya apa-apa. Jadi sekarang kita mintanya ke Allah saja. Tapi orang itu kaya, itu milik Allah juga. Jangan bersandar sama kekayaan orang lain. Jangan bersandar kepada kepintaran, keahlian, keterampilan. Enggak. Sandaran kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini hamba. Kalau kita berharap ke makhluk, ya, pertama kita akan gelisah, tidak enak. Yang kedua, kita izahnya turun, kehormatan kita akan turun. Kalau kita ditakdirkan dapat lewat makhluk yang kita harapkan, kita sudah tidak dapat pahala tawakal, dan kehormatan kita jadi turun. Tapi kalau kita tidak berharap ke makhluk, kita tenang. Kalaupun takdirnya Allah memberi lewat makhluk, kehormatan kita tidak hilang. Setiap orang yang begini ke makhluk, dia diturunkan derajatnya oleh Allah.
walaupun pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, pasti dia tidak akan dimuliakan. Jangan hadirin, jangan berharap dari makhluk. Allah sudah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah yang punya segalanya. Kalaupun kita kepepet harus bicara ke makhluk syariat, mulut aja, nggak usah pakai hati, hati ke Allah. Misal tidak ada uang untuk berobat, saudara mau pinjam mulut saja, nggak usah menghibah, tolong dong saya benar-benar, tidak usah seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah, saya dalam keadaan sakit, ujiannya juga tidak ada biaya untuk berobat, mau pinjam tapi tidak jelas kapan membayarnya karena tidak terbayang uang bayarnya dari mana. Insya Allah kalau ada rezeki saya bayar, kalau ada zakat alhamdulillah, kalau meminjamkan alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Lempeng, datar, bicara baik, fakta, jujur, tinggal doa, ya Allah sekiranya rezeki saya lewat beliau semoga jadi amal soleh bagi beliau, sekiranya tidak lewat beliau semoga beliau pun dapat pahala niat baik menolong saya, engkaulah satu-satunya. Maaf ya saya tidak bisa bantu. Masya Allah, tidak apa-apa sama sekali. Kecewa tidak, karena saya yakin rezeki itu Allah yang mengatur sepenuhnya. Itu begitu. Tidak stres. Kalau kita berharap nanti kita suka berburuk sangka, orang itu pelit. Kenapa? Kalau tidak ada rezeki dari dia kita nganggap dia pelit. Tidak boleh berharap dari makhluk. Nanti kita sering suudzon, bahkan kita nyangka umrohnya gagal gara-gara tidak bawa oleh-oleh. Suudzon. 4. Yang keempat, satu apa? Lemah, tidak ada daya. Harus seperti itu di hadapan Allah. 2. Jahil, Allah Maha tahu. 3. Fakir, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah total, tidak ada yang selain milik Allah, tidak ada. Yang keempat, kita hina, berlumur dosa, berselimut aib, tiap hari melakukan dosa. Bukan hanya tiap hari, tiap jam, tiap menit bahkan dosa. Pikiran dosa, mata dosa, telinga dosa, bicara dosa, berbuat dosa, hati juga dosa. Allah Maha Suci, tidak tersentuh apapun yang kurang, yang salah, yang tidak sempurna. Maha Suci Allah dari segala kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Mengerti? Kita menganggap Allah Maha Sempurna, padahal bayangan kita pun pasti tidak menjangkau kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Akui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Udah, pokoknya akui saja kita ini zalim, kita ini kotor, kita ini hina. Allah yang Maha Suci, Allah yang menutupi aib, Allah yang mengampuni. Makin kita merasa begitu di sisi Allah, itu yang benar di hadapan Allah, ya. Dan Allah, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nih ya, doa Nabi Yunus. 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan, lolosnya adalah syariatnya mengakui la ilaha illa anta, tauhid, tiada ilah selain engkau, tidak ada lagi yang berhak disembah selain Allah. Inni subhanaka, maha suci engkau, tidak ada yang salah,
walaupun takdir dimakan ikan, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek perbuatan Allah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang kurang setitik pun dari perbuatan Allah kecuali sempurna. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya manusia yang busuk, yang berlumur dosa. Itu Nabi ditegur oleh Allah karena jengkel ketika dakwah ke umatnya tidak nurut. Ditegurnya dimakan ikan. 3 kegelapan, malam hari dikecemplungkan ke laut, dimakan ikan. Lolos ketika tauhidnya mantap, ngaku manusia zalim dan yakin Allah Maha Suci. Dulu guru pernah menyampaikan, kalau ingin doanya mustajab, akui kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapan Allah. Allah lah segala-galanya, tidak ada selain Allah. Yang 4 tadi, lemah tiada daya, Allah yang maha kuasa, jahil, Allah yang maha tahu, fakir, Allah yang memiliki segalanya, kita hina, Allah yang maha suci dan maha pengampun. Kalau itu selalu ada pada diri kita, insya Allah doa kita lebih mustajab. Jangan nyebut-nyebut merasa sudah beramal, tapi kan ada tawasul dengan amal yang masuk ke gua bertiga, lalu batunya menutup gua sehingga tidak bisa keluar. Lalu tawasul dengan amal, kekuatannya di mana? Ikhlasnya. Jadi beramal itu baru dicatatkan bertenaga amalnya kalau ikhlas. Jadi nyebut amal itu bukan ke orang tapi kepada Allah. Yang air susu untuk orang tuanya sampai, tapi orang tuanya tertidur, anaknya ingin minum, tetap saja dijaga susu itu supaya ibunya nanti bangun bisa minum air susu. Saya lakukan ini karena engkau, sekiranya engkau ridho. Bergeser. Ada yang mau tergelincir tapi tidak jadi berbuat maksiat, saya lakukan karena engkau. Mau maksiat tidak jadi, itu ternyata amal yang disukai Allah itu, karena takut kepada Allah. Itu juga bisa jadi amal yang mendatangkan pertolongan Allah. Lalu yang ketiga itu kalau tidak salah yang pengusaha itu, ya benar kan, yang gajinya itu kan, gajinya mau diberikan ternyata orangnya tidak ada, lalu digolangkan sampai besar udah untung banyak, datang itu karyawannya, diberikan semua modal berikut keuntungannya. Saya lakukan karena engkau ya Allah. Ayo kita mau tawasul amal yang mana? Udah amalnya jelek, tidak ikhlas. Saya sudah tahajud ya Allah, tahajudnya juga enggak khusyuk dan diposting terus lagi. Terus tanamkan yang 4 tadi minimal di hati, ya tidak ada daya. Jadi kalau sudah seperti telur di ujung tanduk, tidak ada sih yang begitu ya. Ini menunjukkan situasi yang sangat kritis, dan telur di ujung tanduk domba misalkan, dan dombanya sedang kaligata, ini rawan sekali, susahlah ngebayanginnya. Yang jelas makin tidak ada diri kita, makin hanya Allah segala-galanya, itu makin bagus. Ya semoga Allah menolong kita memiliki keyakinan seperti itu. Jadi kita bergaul dengan orang tuh tidak ada harap apa-apa, karena tahu semua nikmat datangnya dari Allah saja, lewat siapa yang Allah kehendaki.
Tidak harus lewat sini. Kita jual beli, kita jujur, orang tidak jadi beli, tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali, karena kita jual beli adalah amal soleh. Rezeki kalau tidak lewat dia, Allah kalau mau ngasih rezeki lewat yang lain, ini pasti nggak jadi, tapi sudah ada pahalanya. Gitu. Mendidik anak, anak belum bisa balas budi, nggak ada masalah, kita sudah ada pahalanya, ada waktunya. Ada yang anak asuh tapi menjengkelkan sekali, ya terus saja baik, sampai kapan terus saja berbuat baik, karena dicatat semua kebaikannya. Anak asuhnya belum baik, ada waktunya. Tidak ada satupun kebaikan orang tua asuh kalau ikhlas yang tidak dibalas oleh Allah. Tapi kan waktunya terserah Allah, bentuknya juga terserah Allah. Ada kalanya dibuat menjengkelkan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ada kalanya Allah menggugurkan dosa suami dengan istri yang menjengkelkan, ya, yang salah aja kelakuan suami, menguap, jangan dibuka mulutnya, jadi menguapnya tipis begitu. Ada yang semuanya salah aja, nikmati saja, ya, tinggal kita perbaiki, benar. Sebagai ada juga istri yang berguguran dosanya karena suaminya nggak baik, sering berkata tidak enak, yes, terus jalanin, minta tolong terus ke Allah. Allah penguasa takdir, ya. Ada waktunya, ada waktunya. Tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih. Ustaz mau menambahkan? Silakan Ustaz. Hadis yang tawasul tadi ya dibacakan secara lengkap ya. Oh ya, ini hadis yang tawasul. Saya mohon maaf tadi saya tidak hafal secara utuh, ya. Ada pertolongan Allah, ya kan? Langsung ada yang membacakan. Masya Allah, semuanya kebaikan datang dari Allah. Silakan Ustaz. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Satu saat mereka terpaksa mampir bermalam di satu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutupi gua itu, dan mereka berada di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan semua mereka dari batu besar tersebut kecuali jika mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut amal baik mereka. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kecuali sebelum memberi kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan anakku atau budakku. Kemudian pada satu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberi minum tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun, dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh, dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan demikian itu dengan niat benar-benar mengharap ridhomu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Nabi SAW bersabda, lantas orang yang lain pun berdoa, ya Allah, dahulu ada 2 putri pamanku yang aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun ia mendatangiku. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku. Ia pun mau, sampai ketika aku ingin menyentuhnya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar.
maksudnya halal dengan cara menikah. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya, padahal dia yang paling aku cintai. Aku pun meninggalkan emas dan dinar untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi. Dan batu besar itu kemudian bergeser lagi. Nabi SAW bersabda, lantas orang ketiga juga berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji kepada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri, malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta yang melimpah. Satu saat ia pun mendatangiku, ia pun berkata padaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku dulu? Aku pun berkata kepadanya, bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upah dahulu yang telah ia kembangkan, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, jangan kau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian ini dengan niat benar-benar mengharap ridho-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tertutup itu terbuka dan mereka bisa keluar serta berjalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, apa yang bisa kita ambil? Keikhlasan. Yakinlah yang tiga tadi tidak akan memamerkan amalnya di hadapan orang, karena tadi juga selalu menyebutkan hanya karena ridho Allah, berbakti ke orang tua, menjauhi maksiat dan zuhud terhadap dunia. Dia waro, tidak mau menahan apa yang bukan miliknya. Dahsyat. Itu pasti miracle. Batu besar bisa bergerak sendiri, mudah bagi Allah, ya. Tapi tawasul dengan amal soleh boleh, itu dalilnya sahih. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, jangan anggap remeh berharap ke makhluk, itu tidak disukai oleh Allah. Kecukupan bagi kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, hatinya lepas dari berharap, bersandar, bergantung ke makhluk, hanya Allah saja yang menjadi sandarannya, Allah cukupi. Jadi kecukupan itu intinya datang dari ketawakalan. Dilatih. Ayo kita latih. Jangan bersandar ke siapapun. Hati-hati kalau ada orang baik selalu ngasih kepada saudara. Dikit-dikit dikasih, dikit-dikit dikasih. Banyak itu lebih membahayakan hati, karena kita kecenderungannya jadi ingin dekat karena ingin dikasih. Bagi yang ingin terpelihara hatinya, secukupnya saja, karena ada yang jadi akrab kalau pengen dikasih. Pagi-pagi sudah WA jam 3, ya Allah muliakan saudaraku ini. 3 kali berturut-turut doa. Hari keempat saya kontrakan habis misalkan. Itu doa yang 3 kemarin, apa itu? Nanti baru 3 bulan lagi, 3 hari sebelum pinjem keluar doa. Jangan begitu. Doa yang mustajab itu doa yang rahasia. Kalau dirahasiakan nanti dia tidak tahu dong saya mendoakan. Ya untuk apa tahu? Kalau kita ikhlas mendoakan seseorang dan Allah pasti tahu kita mendoa, Allah tinggal kirim rezeki lewat siapa saja. Silakan
Ada pertanyaan? Ya Pak, silakan Pak, boleh dibantu? Bapak dari Majelis Taklim Aisyah, kelihatannya kabelnya terbatas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini kita bersama pengajian Aisyah Cabang Batur Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama Pak, bisa bertemu dengan Agim yang sudah kami rindukan sejak lama Pak. Masya Allah. Prihatin 3 bulan Pak, kita mau ketemu Pak Agim. Prihatin 3 bulan. Iya Pak, prihatin Pak, dalam arti kita, ya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Agim yang sebenarnya Pak. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu Agim yang sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini Bapak ketemu siapa? Agim yang kurang sebenarnya. Tidak apa-apa. Akan saja Pak, tetap akan saya. Sebabnya kalau lihat cuma hanya di TV Pak. Masa kita Agim, ya tidak mungkin lah Pak. Dalam hati ya Allah, kapan kita ketemu? Tapi hari ini Allah mempertemukan kita dengan Agim yang sebenarnya Pak, ya. Saya ulangi Pak, Agim yang sebenarnya Pak. Bapak yang sebenarnya, gitu Pak. Masalah Pak, ini kalau kita perjalanan Pak 10 jam Pak dari tempat saya. Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, telah sampai di sini dengan selamat dan mudah-mudahan inilah ridho Allah yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan tadi ya Pak ya. Oh tadi pembukaan. Iya tadi kan banget seneng itu loh Pak. Kalau ketemu kali Pak Agim itu banget seneng nih Pak nih Pak. Ya, lah ini pertanyaannya Pak. Ya. Kita itu memang selalu mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan dapat terkabulkan oleh Allah Pak. Amin. Itu kira-kira bagaimana menurut Bapak Pak? Menurut Bapak itu sebab Allah itu sudah mengetahui segalanya Pak, tapi kita kan tidak tahu Pak. Lah kita selalu memohon, mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan. Itu bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Itu saja sementara Pak. Kalau ada waktu akan saya teruskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa? Kalau ada waktu cukup Pak. Jadi bagaimana supaya doanya diijabah gitu? Gitu intinya. Allah sudah tahu. Iya, terus terus kita doa. Iya. Ya. Ya doa saja. Doa itu ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sudah. Bapak mau apa lagi? Saya sudah sejam tadi menjelaskan. Nah, supaya ibadahnya ini paten, posisi yang tadi itu, yang minimal 4 tadi itu ada di hati. Supaya kita hamba, yakin saya tuh hamba, tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa, bodoh, saya cuma punya dosa, hanya Allah lah satu-satunya. Nah, itu intinya. Oh, cukup. Cukup. Soalnya ada doa yang katanya mustajab ya Pak. Iya Pak. Pakai itu. Lanjut Pak. Maaf ya Pak. Iya, jauh-jauh kalau 5 menit kan enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya Pak. Itu katanya ya Pak ya. Ada doa yang mustajab antara adzan sampai dengan qomat Pak. Ini memang saya melakukan Pak semacam itu. Diberikan atau tidak adalah hak Allah, tapi saya tetap melakukan semacam itu kalau ada waktu. Terima kasih Pak.
Kalau Itu ada saja. waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jadi maksudnya apa, Pak? Saat-saat mustajab. Sebetulnya kalau ada azan berkumandang, sunnahnya adalah didengar dan dijawab. Jangan ngobrol, jangan buka-buka HP, jangan dulu transaksi. Itu yang paling baik. Penghormatan kepada panggilan azan. Sesudah azan doa. Nah, sesudah azan juga itu mustajab, Pak. Kemudian kita sholat sunnah, nunggu qomat, itu juga saat mustajab. Nggak usah ngobrol, nggak usah buka-buka HP, balas-balas WA, doa saja. Allah menyaksikan siapa yang doa, ya. Nanti sujud juga, apakah harus sujud terakhir? Tidak. Setiap waktu sujud itu saat mustajab doa, sesuai dengan adab-adab dan tata cara yang benar. Nanti sesudah sholat fardu itu juga saat mustajab. Maaf, sebelum salam, di akhir tahiyat akhir itu juga saat mustajab. Doa lagi. Makanya harus paham doanya, tidak hanya hafal. Jadi jangan sampai ikut-ikutan doa tapi tidak hafal artinya. Karena Allah tidak mengabulkan doa yang ghaflah, yang lalai, yang tidak paham. Kita sering doa tapi tidak paham. Padahal yang diijabah itu yang paham. Jadi kalau ada imam doa amin 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 amin, kita tidak tahu padahal imam sedang ngobrol dengan temannya dalam bahasa Arab. Harus diusahakan paham, ya Pak. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak. Alhamdulillah. Namanya belum? Bapak siapa? Saya Muhammad Jamil Rifai. Muhammad Jamil Rifai, nama yang sangat bagus, Pak. Umur 47 di balik, Pak. Umur 47 di balik. Kalau ini katanya sombong, enggak 47 saja tapi di balik, Pak. 47 saja di balik, ya. Kalau Bapak bahagia, saya setuju, Pak. Ya. Ya Allah, amin. Saya tak jabatan dulu tuh. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Setiap orang punya karakter macam-macam, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Semoga usianya panjang, penuh dengan kebaikan. 74 sehat, suaranya lantang, perjalanannya juga 10 jam kuat, ya Pak. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Bapak Majelis Taklim Aisyah. Ya, saya yang lebih, Pak. Oh. Yang datang 103 orang. Oh, jadi dengan Bapak jadi 103. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Sudah hadirin, ingat kata-kata harus yang terbaik, disampaikan dengan cara terbaik, dengan nada terbaik, gitu Pak. Ada pertanyaan lainnya? Ini temannya bukan Pak? Rombongan. Sepertinya sejenis ya. Ini ya, ini Raja-Raja Aisyah. Terima kasih. Oh, Aisyah. Hah? Aisyah. Aisyah. Oh, maaf ya. Tes 1. Tenang. Oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz A'agim yang saya hormati dan hadirin hadirat semua yang di sini yang saya hormati. Alhamdulillah, pengajian sangat-sangat efektif. Saya kagum dan saya yang sebetulnya tidak berani usul menjadi ingin usul. Tadi bahwa kalau azan dilarang membuka HP, harus mendengarkan dengan istiqomah lah, maksudnya
Sunnahnya begitu Pak, mendengar dan menjawab adzan. Tapi saya mau bertanya, itu kalau membaca ayat suci Al-Quran lewat HP itu hukumnya sah atau tidak? Itu saya ingin sekali diberitahu, bahwa kadang-kadang itu kalau malam Jumat baca surat Kahfi, lah itu kadang-kadang tuh membaca di hari waktu Jumat tuh buka surat Al-Kahfi di lewat HP, lah itu hukumnya sah atau tidak kalau melalui HP itu baca Quran? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bapak siapa ini? Dengan Oh iya, saya belum menyebutkan nama. iya Pak. Saya nama adalah karyawan dari Toko Jaya Bersama atas nama Bapak Khairuddin Batur Banjarnegara. Khairuddin Batur Banjarnegara. Iya iya. Panjang ya namanya. Iya. Alhamdulillah. Kalau istri saya Yulia Rodin Oh alhamdulillah. dari Jakarta. Alhamdulillah. Pantas awet muda semuanya ya, alhamdulillah. Usia 40 berapa Bapak? Oh, Untuk saya usianya berarti kalau kelahiran 1956, sekarang 2023 berarti berapa? Hah? Berapa coba? Hah? udah ya Pak nanti. Siapa yang tahu itu? Ya. 67. Berarti usia saya 67 Pak. Oh kalau Iya. dibalik Iya. gak enak ya jadi 76 ya, sudah nggak apa-apa Pak. Jangan dibalik Pak jadi 76. Masya Allah. Terima kasih. Dulu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ditulis di berbagai sarana, ada di pelepah, ada di batu, berbagai sarana, karena dulu belum ada teknologi. Lalu pada waktu teknologi membuat buku, lalu pada waktu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian ditulis ulang dan dijadikan mushaf dalam sangat terbatas jumlahnya. Lambat laun kita masuk zaman Quran bisa dicetak. Dulu zaman Belanda susah dapatnya. Lama-lama Allah mudahkan Quran, begitu banyak percetakan Al-Quran, bagus-bagus, benar. Ada yang kecil, ada yang bisa dibawa. Qadarullah sekarang kita ada di zaman Allah lebih memudahkan lagi dengan handphone ini. Di sini ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW, ada ulama dari penjuru dunia berkumpul di sini, ada kisah-kisah sahabat, kisah para ulama, ada tafsir Quran di sini. Ini kemudahan dari Allah. Bacalah. Bapak mau baca, bacalah di sini, tidak apa-apa, supaya terjaga, jangan dibuka yang tidak baiknya di sini. Pakai ini yang baik-baik saja HP ini. HP ini dari Allah agar kita bisa nambah iman dan nambah amal soleh. Tapi ujiannya nafsu kita tidak suka kepada kebenaran. Kita lebih banyak menggunakan HP untuk kesia-siaan, bahkan kemaksiatan. Sering-seringlah baca Quran, dengarkanlah murotal dengan terjemahnya, baca. Kalau ini sering dipakai kebaikan, nanti kita tidak senang lihat kemungkaran di sini. Kalau ini sering dipakai kemungkaran, kita jadi berat untuk melihat kebenaran di sini. Terakhir, bacalah Pak. Saya ikut kepada pendapat kalau tidak ada mushaf, ya baca di sini lebih mudah. Ya, gunakan tetap adab yang baik walaupun di handphone. Salah satunya jangan buka tayangan yang tidak baik di sini.
Itu. Terakhir, ibu-ibu, ada satu terakhir, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. AA penasaran melanjutkan yang tadi ya, di kampung saya kalau Bapak Kiai kan berdoa setelah sholat wajib ya. Tapi kan nggak kedengaran doanya teh, tapi yang lain amin amin. Saya bagaimana ini? Apa ikut amin amin? Apa saya berdoa masing-masing gitu? Kan nggak tahu itu apa artinya, terus nggak kedengaran lagi Pak Kiainya teh apa yang dibaca. Apakah saya amin amin sama dengan yang lain gitu, atau saya berdoa lagi yang lain gitu Pak? Kalau saya memilih berdoa sendiri. Ya. Ya saya juga berdoa sendiri, sudah nggak kedengaran Pak Kiainya, tapi kan yang lain amin semua. Saya jadi bingung lihat ke begitu. Sudah? Begitu. Jadi kita berdoa sendiri. Ya, jadi doa yang khusyuk habis sholat, karena tidak harus mengikuti doa imam sesudah sholat, apalagi tidak kedengaran, tidak dimengerti. Doalah yang bisa dimengerti. Ya. Begitu? Mohon mangga. Sudah. Terima kasih semuanya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Adakah yang luput dari penyaksian Allah? Setiap saat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Kalau kita yakin Allah menyaksikan terus, ini akan sangat mencegah kita untuk melakukan perbuatan tidak baik. Kurangi bicara. Bicaralah kalau yakin niatnya baik. Bicaralah kalau yakin yang kita sampaikan benar. Dan bicaralah kalau yakin dampaknya manfaat. Kalau tidak ada, sudah zikir sajalah. Berbanyak istighfar. Karena setiap saat kita berpeluang melakukan dosa dan menambah terus dosa. Istighfarlah obatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Engkau yang berjanji majlis ilmu, majlis zikir adalah tempat engkau mengampuni dosa hamba-hambamu. Ampuni kami ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa, padahal sudah sering kali kami memohon ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami,
Sekiranya Engkau tidak melimpahkan kasih sayang, kami pasti binasa ya Allah. Astagfirullah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni setiap keburukan akhlak kami kepada orang tua kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Muliakan, selamatkan dunia akhirat ibu bapak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ampuni kami belum bisa jadi orang tua yang baik. Ampuni sikap kami kepada pendamping hidup kami. Ampuni perilaku buruk kami kepada anak-anak yang Kau amanahkan. Jadikan keluarga kami keluarga yang teguh iman. Karuniakan akhlakul karimah, sakinah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan keluarga kami keluarga istiqomah. Jadikan kami semua husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau, dari berbuat musyrik dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, kembalikan saudara-saudara kami ini dengan penuh keselamatan dan keberkahan ke rumahnya masing-masing. Jadikan ilmunya ilmu yang manfaat, amalnya amal yang Engkau terima, doanya doa yang Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Pasti banyak malaikat walaupun kita tidak melihatnya, terus mendoakan kebaikan bagi kita. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.